Oke guys, jadi video kali ini kita bakal ngebahas salah satu smartphone entry level terbaru dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy A05. Ini merupakan penerus dari Samsung Galaxy A04 dan apakah upgrade yang diberikan oleh Samsung di seri terbarunya ini? Smartphone ini dibanderol dengan harga yang mirip-mirip dengan Galaxy A04 di 1,499 juta atau 1,5 juta. Dan dia ini punya performa yang lebih bagus dan upgrade di beberapa bagian dari A04. Nah, sebenarnya siapa sih yang cocok buat beli Samsung Galaxy A05 ini? Langsung aja kalian tonton video sampai selesai karena di video ini kita bakalan ngebahas smartphone ini. Dan buat kalian yang lagi nyari smartphone entry level, apa sih yang harus dilihat pertama kali? Langsung aja kita lihat setelah yang satu ini. Oke, jadi kita langsung bahas aja, sebenarnya apa sih yang bisa kalian dapatkan ketika kalian membeli smartphone entry level? Kalian apakah ngelihat prosesornya, baterainya, storage-nya, atau desainnya? Nah, semua itu hadir atau ada di Samsung Galaxy A05. Kalau kita ngomong performa, kali ini Samsung menanamkan sebuah SoC yang cukup oke buat main game di smartphone ini, yaitu MediaTek Helio G85. Terus untuk mendukung multitaskingnya, dikasihlah RAM sebesar 4GB dengan RAM plus up to 4GB juga. Serta storage-nya ini di 64GB ya. Ya memang karena ini entry level ya, jadi kalian nggak bisa expect lebih. Tapi dihadirkan beberapa opsi storage juga. Nah, harga sendiri di 1,5 juta ini pastinya sudah punya optimasi software yang lebih bagus dibandingkan dengan brand lain, ya tahu sendirilah Samsung gitu kan. Ketika kita gunakan untuk penggunaan harian seperti multitasking aplikasi, itu terbilang masih cukup oke ya. Memang nggak begitu cepat atau responsif untuk UI-nya atau user interface-nya. Tapi ya masih oke lah karena ya 1 jutaan ya ini HP-nya harganya. Sebenarnya untuk impresi awal dari aku untuk smartphone ini adalah dari desainnya sendiri, karena memang desainnya ini benar-benar kerasa premium banget. Meskipun Samsung Galaxy A05 ini dibanderol dengan harga pasaran ya di 1,5 jutaan, tapi dia punya looks smartphone di kelas harga di atas 2 jutaan. Ya memang ini dari desainnya kelihatan banget warnanya bagus ya. Finishingnya juga oke banget. Di sisi-sisi kiri kanan atas ini di bezelnya ini benar-benar kelihatan premium. Dia juga punya kamera yang cukup oke. Di sini ada dual kamera. Sementara untuk kamera utamanya ini menggunakan resolusi 50 megapiksel dengan aperture f1.8 dan 2 megapiksel dengan aperture 2.4 yang secara hasil foto ini untuk foto-fotonya cukup oke ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat hasilnya berikut ini. Dan ya, untuk kamera depannya sendiri, ini menggunakan kamera depan beresolusi 8 megapiksel dengan aperture f2.0. Untuk hasil selfie-nya sih ya so-so ya, karena ini merupakan smartphone entry level, tapi dia punya karakteristik warna yang sedikit warm ya. Skin tone wajah kita juga terlihat lebih bagus. Detailnya juga masih oke, meskipun ya cuman untuk resolusi kamera depannya di 8 megapiksel. Nah, lanjut ke bagian layarnya. Samsung Galaxy A05 ini sudah cukup ya kalau misalnya kita lihat untuk tampilan layarnya. Dia menggunakan layar berukuran 6,7 inch HD Plus dengan Infinity U. Jadi kamera depannya ini seperti ini ya. Ada notch-nya seperti ini. Untuk kecerahan layarnya sendiri, ini ketika kita pakai di outdoor ya masih oke, masih bisa kebaca. Memang resolusinya di sini SD Plus ya. Jadi kalau misalnya kita lihat secara detail memang akan kerasa beda kalau misalnya kita udah biasa pakai smartphone yang sudah menggunakan resolusi Full HD. Tapi oke lah, kalian juga bisa lihat seperti ini hasilnya. Ya cukup lumayan tajam kalau misalnya kita buat nonton YouTube, kemudian kita buat ya aplikasi sosial media, ini masih oke ya. Kalau misalnya kalian beli smartphone ini, aku jamin sih nggak akan nyesel sama sekali. Apalagi konsumsi dayanya, karena memang smartphone ini dibekali baterai berukuran 5000 mAh. Jadi akan kerasa sangat awet guys. Ya, awet banget karena memang resolusinya dari smartphone ini untuk layarnya juga nggak terlalu nguras baterai ya. Dan juga si smartphone ini juga sudah dibekali dengan charger, dan ini chargernya di 25 watt. Dan kalau ngomongin spesifikasi, dia ini sudah dibekali dengan chipset yang tadi aku bilang di awal, yaitu MediaTek Helio G85. Dan RAM-nya 4GB dengan RAM plus 4GB juga, storage-nya di 64GB. Dia kalau misalnya kita tes nih menggunakan AnTuTu Benchmark, ini aku juga udah tes, nilainya skornya ini di 190 ribuan. Dan kalau misalnya kita pakai untuk bermain game, ya game yang entry level ya seperti Mobile Legends, itu masih cukup oke dan cukup playable kalau bisa kita gunakan.
Dan untuk harga 1,5 jutaan kalian bisa mendapatkan smartphone Samsung dengan desain yang sekeren ini. Kemudian kalian bisa mendapatkan apa ya, UI atau user interface dari Samsung juga, dan tentunya ini lebih oke dibandingkan user interface dari brand-brand lain. Jujur aja aku juga udah membandingin semuanya, ini adalah merupakan user interface yang paling oke guys menurut aku. Dan ya untuk kalian yang memang ngerasa storage-nya kurang, kalian juga bisa extend menggunakan external SD card. Dia bisa support sampai 1 TB. Jadi ini nggak ada masalah lagi ya. Dan buat kalian yang nanyain gimana kualitas audio dari smartphone ini aku juga udah record hasil kualitas audio dari Samsung Galaxy A05. Buat kalian yang pengen dengerin langsung aja cek berikut ini. Nah, jadi Samsung Galaxy A05 merupakan penerus dari Samsung Galaxy A04 dengan berbagai atau beragam improvement tentunya dengan harga yang mirip-mirip. Menurutku ini merupakan smartphone entry level yang worth it untuk dibeli. Dan jujur aja untuk selling point-nya yang paling menarik di aku ini sebenarnya adalah di desainnya, user interface-nya, dan juga pengalaman performa untuk sehari-hari ya. Ini merupakan smartphone entry level yang cukup oke untuk dipertimbangkan. Nah, buat kalian yang berminat untuk membeli Samsung Galaxy A05, aku juga udah menyertakan link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah video ini. Langsung aja kalian cek di sana. Dan mungkin segini dulu untuk review dari Samsung Galaxy A05. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua, khususnya buat kalian yang sedang mencari smartphone dengan budget yang cukup terbatas. Jangan lupa buat like di video ini dan jangan lupa buat subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Gilang pamit dan have a nice day.